jarak antara dua vektor sekarang ya. Jarak antara dua vektor. Jarak antara dua vektor U dan V, kita mau mendefinisikan jaraknya menggunakan panjang vektor ya. Nah, untuk itu, untuk memahami definisi ini, kita lihat gambar 5.1 dulu. Nanti kita pelajari definisinya untuk memahami latar belakangnya. Kita melihat gambar 5.1 ini ya. Nah, gambar titik 1 ini adalah gambar aturan segitiga ya untuk menjumlahkan vektor. Masih ingat ya, kalau kamu menjumlahkan dua vektor, ya, kalau kamu punya vektor U dan vektor V, kamu jumlahkan dengan aturan segitiga, gambarnya seperti ini ya. Vektor U ini, kemudian vektor V, pangkalnya kamu letakkan pada ujungnya U, kemudian hasil jumlahannya U tambah V adalah vektor ini. Ya, ini namanya aturan segitiga ya. Ada aturan trapesium, ada aturan segitiga. Kalau U dan V ini pangkalnya berimpit, ya, maka kamu menggunakan aturan trapesium, jajaran ginjang, ya. Tapi kalau pangkalnya V kamu letakkan di ujungnya U, ini kamu menggunakan aturan segitiga, ya. Ini U dilanjutkan V, U tambah V adalah ini, ya. Ini disebut aturan segitiga penjumlahan dua vektor ya. Di R2 ini tentu saja ya. Nah, kalau kamu lihat V ini, V itu sama dengan V ini sama dengan V itu sama dengan apa? U ditambah V dikurangi U ya. U ini kalau U ditambah V dikurangi U sama dengan V kan ya. U ditambah V dikurangi U sama dengan V. Nah, U ditambah V itu ini ya. U itu ini. Jadi dengan perkataan lain V ini sama dengan ini dikurangi ini. Ya. Ini dikurangi ini. Ini dikurangi ini adalah vektor ini. Ya. Nah, itu berlaku secara umum ya. Berlaku secara umum. Jadi kalau misalkan kamu mempunyai ini vektor, ini vektor, lalu ini no, ya.
Kalau ini vektor U, ini vektor V, ya. Vektor U itu ini, vektor V itu ini adalah vektor U dikurangi V, ya, ini. Ya. U dikurangi V. Kalau menggunakan aturan segitiga ini juga sesuai ya. Ini ditambah ini sama dengan ini ya. V ditambah U min V sama dengan U. Ya, jadi vektor U min V adalah vektor ya, kalau kamu mempunyai vektor U dan V yang pangkalnya kamu impitkan di sini, maka vektor U dikurangi vektor V itu adalah vektor yang pangkalnya itu berada di ujungnya V, ujungnya berada di ujungnya U. Jadi U dikurangi V itu arah vektornya menuju ke U. Nah, kalau U dikurangi V, vektornya arahnya menuju ke U ini. Ya. Jadi kalau kita mempunyai, ini berlaku umum ya. Kalau kamu punya vektor U dan vektor V, ini U min V. Ya. Kalau V min U itu vektornya menuju ke V. Ya. Kalau V min U itu vektornya arahnya menuju ke V. Kalau U min V, vektornya arahnya menuju ke U. Ya. Nah, ini memberi petunjuk kepada kita untuk mencari jarak dua vektor. Ya. Jadi kalau kamu punya vektor U dan V, kamu ditanyakan jaraknya. Nah, lalu orang bertanya-tanya jaraknya itu apa? Apa jarak antara vektor ini dengan vektor itu apa? Apa ini, apa ini, apa ini. Nah, didefinisikan jaraknya adalah jarak antara ujung-ujung kedua vektor tersebut. Ya, jarak antara kedua ujung ya. Jadi jaraknya bukan ini, bukan ini, bukan ini, tapi ujungnya ini ke ujungnya ini. Ya, ujungnya ini ke ujungnya ini. Berarti apa? Berarti jarak dua vektor ini adalah panjangnya vektor ini, ya kan? Panjangnya vektor U dikurangi V. Ya, mengerti? Jadi jarak antara dua vektor didefinisikan sebagai jarak antara titik ujung kedua vektor tersebut. Ya. Nah, jadi jarak antara titik ini dengan titik ini itu adalah apa? Panjang vektor U min V. Ya. Jadi jarak antara U dan V. Nah, sekarang kita sampai ke sini. Jarak antara vektor U dan V adalah panjang vektor U dikurangi V. Ya. Nah, ini gambar ini tadi memberi pemahaman latar belakangnya mengapa ditentukan demikian ya. Ini kan panjang jarak antara kedua titik ujung U dan V ya, yang sama dengan panjang vektor U min V.
Nah, kalau U-nya adalah U1, U2, UN, V-nya V1, V2, Vn, maka U min V sama dengan siapa yang tahu? U min V sama dengan apa? Siapa yang tahu? Pauline. U-nya U1 sampai UN, V-nya V1 sampai Vn. U min V sama dengan, Pauline? U1 kurang V1. Apa? U1 kurang V1. Satu. U2 kurang V2. V2, titik-titik. Titik UN kurang Vn. Titik-titik. UN kurang Vn. Oke. Nah. Kemudian kalau sudah ketemu U min V-nya ini, panjangnya adalah akar U min V kali titik U min V ya. Panjangnya adalah akar U min V kali titik U min V ya. Jadi kembali ke definisi panjang ya. Panjang vektor U sama dengan akar U kali titik U ya. Jadi panjang vektor U min V sama dengan akar U min V kali titik U min V. Sama dengan ini ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah titik-titik ini kuadrat. Ya. Ini adalah definisi panjang vektor yang tidak lain daripada jarak selisih kedua vektor tersebut ya. Jarak dua vektor kita beri kode, kita beri simbol D, DUV sama dengan panjang vektor U min V. Ya. Contoh U-nya ini, V-nya ini seperti kemarin ya. Jarak antara dua vektor ini adalah akar 1 dikurangi 1 ya, 0. Kemudian kuadrat ya, 0 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 adalah 1, titik-titik 1 dikurangi 0 kuadrat adalah 1 kuadrat. Ya. Jadi sama dengan 0 ditambah 1 ditambah titik-titik 1. Jadi sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Ini banyaknya N. Jadi kalau dikurangi 1 berarti satunya ini banyaknya N-1 ya. Jadi akar N-1. Ya. Nah, kalau kita cek untuk N sama dengan 2, untuk N sama dengan 2, berarti di R2 ya.
Berarti kalau N-nya sama dengan 2, berarti di R2. Kalau di R2 bisa kita gambar ya. Kalau di Rn tidak bisa kita gambar ya. Kalau di R2 bisa kita gambar. Ya. Bisa kita gambar. Kalau di R2 U-nya apa? Garda. Kalau di R2 U-nya apa? Garda. U-nya ini apa kalau di R2? Satu, Kak Romo. Satu gimana? U-nya ini vektor U ini loh. U-nya itu vektor, kok satu kan bukan vektor. U dan V itu vektor di R2. Nah, kalau di Rn U-nya seperti ini, kalau di R2 U-nya apa? Garda. U-nya apa? 1,1, Romo. Ya, U-nya 1,1. P-nya apa? Garda 1,0, Romo. 1,0 ya. Nah, jadi bisa kita gambar di sini ya. 1,1 berarti ini 1, ini 1 ya. Berarti bisa kita gambar. Ininya ini. Kemudian ini ya, ini adalah satu koma satu, berarti ini satu, ini juga ini 0, lalu yang ini yang ini 1 ya. Berarti ini adalah vektor U 1,1 ya. V-nya ada di mana? V-nya ada di sini ya. Ini V ya. Ini vektor V sama dengan 1,0 ya. Nah, jadi U-nya 1,1 itu adalah ini. V-nya 1,0 adalah ini 1,0 ya. Nah, kalau ditanya berapa jarak antara kedua vektor itu, jaraknya ini kan, dari ujung ini ke ujung ini, dari ujung ini ke ujung sini. Ini jarak antara dua vektor tersebut ya. Nah, kalau dengan perkalian titik,
kalau dengan perkalian titik, kita tahu ya, kalau dengan perkalian titik, kita tahu bahwa jarak U dan V di R2 ini sama dengan akar berapa? Clara Octavia. Akar 1 dikurangin 1 dikuadratkan 1 dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 dikuadratkan. kurangi 0 dikuadratkan sama dengan akar 0 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat. akar 0 ditambah 1 sama dengan akar 1, akar positif 1 sama dengan 1. Ya. Nah, ini kalau menggunakan rumus ini juga jelas ya. Kalau N-nya, ini kan N sama dengan 2. Ya, kalau N sama dengan 2 berarti 2 dikurangi 1 ya. Akar 1 sama dengan 1 ini ya. Nah, jadi ini kalau dihitung dengan menggunakan perkalian titik, hasilnya jaraknya 1. Ya. Kalau kita cek dengan geometri Euclides, ya, bisa kita cek nih dengan geometri Euclides ya. Ini segitiga siku-siku. Ya. Ini 1, ini 1,1 ya. 1,1 berarti ini 1, ini 1. Ya, kalau ini 1, berarti ini 1. Ya. Ini segitiga sama kaki ya, siku-siku sama kaki. Kalau ini panjangnya 1, ini juga panjangnya 1 ya. Karena ini 1,1. Ya, jadi kalau ini panjangnya 1 berarti jarak dua vektor ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau dicek dengan geometri Euclides, jarak kedua vektor itu juga sama dengan 1 ya. Oke. Ada pertanyaan? Itu jarak ya antara dua vektor. Definisinya menggunakan panjang vektor. Definisi panjang vektor menggunakan perkalian titik ya. Oke. Nah, sekarang kita sampai kepada ketaksamaan segitiga ya. Ketaksamaan segitiga. Siapa yang tahu ketaksamaan segitiga itu apa? Ketaksamaan segitiga itu apa ya? Siapa yang tahu? Mutiara Trisnawati. SMA ini ya. Apa ya? Pakai SMA saja, pengetahuan SMA, di SMA kamu belajar ketaksamaan segitiga itu kalau diucapkan dengan kata-kata itu berbunyi bagaimana? Ya, Mutiara, silakan.
Persamaan segitiga itu Ya. dua buah panjang dua buah sisi haruslah lebih besar dari panjang sisi yang lain. Ya, betul. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Mutiara. Kalau kamu punya sembarang segitiga, ya, sembarang segitiga, nah, kalau kamu punya segitiga, misalkan segitiga ini panjangnya ini A, ini B, ini C, Mutiara, kamu kalau ini A, ini B, ini C, yang kamu katakan tadi bagaimana? Diucapkan sekali lagi dengan menggunakan A, B, C ini. Yang kamu katakan tadi. A plus B lebih besar dari C. Ya, betul. Nah, jadi untuk sembarang segitiga A ditambah B itu pasti lebih besar atau sama dengan C. Ya. Tidak hanya A dan B ya, boleh juga A ditambah C lebih besar sama dengan B. Ya. B ditambah C selalu lebih besar sama dengan A. Ya. Nah, kalau dikatakan dengan kalimat biasa seperti yang dikatakan temanmu Mutiara tadi, untuk sembarang segitiga jumlah panjang dua sisi, jumlah panjang dua buah sisi dari segitiga mesti lebih besar atau sama dengan panjang sisi yang ketiga, ya. Atau kalau digunakan kata lebih kecil, dapat juga dikatakan panjang sisi suatu segitiga, mesti lebih kecil atau sama dengan jumlah panjang dua sisi lainnya, ya. Panjang sisi segitiga pasti lebih kecil atau sama dengan jumlah panjang dua sisi lainnya, ya. Jadi kalau kamu punya segitiga, dua sisi itu kamu jumlahkan pasti lebih besar atau sama, paling kecil sama dengan sisi yang ketiga. Ya. Nah, itu sekarang aturan segitiga itu sekarang dapat kita buktikan dengan menggunakan konsep perkalian titik, panjang vektor, dan sebagainya. Ya. Misalkan U dan V adalah dua vektor di Rn, maka panjang vektor U ditambah V lebih kecil atau sama dengan panjang U tambah panjang V. Ya. Nah, untuk memahami hal ini, kita bisa melihat gambar 5.1 lagi ya. Ini aturan segitiga, U ini, V ini U tambah V. Ya. Ini U tambah V. Nah, teorema 5.1 ini mengatakan apa? Panjangnya U tambah V, ini berarti panjang sisi ini
lebih kecil sama dengan panjang ini tambah panjang ini. Nah, ini aturan segitiga ya. Panjang sisi ini lebih kecil atau sama dengan jumlah panjang dua sisi lainnya, ya, panjang U dan panjang V. Ya, ini aturan ketaksamaan yang berlaku untuk semua segitiga. Ya. Nah, buktinya menggunakan panjang vektor dan ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Ya. Nah, panjang vektor kuadrat sama dengan U. Panjang vektor U ditambah V kuadrat sama dengan U ditambah V kali titik U tambah V. Ya. Ini definisi panjang vektor ya. Panjang vektor ada akarnya kan. Nah, kalau dikuadratkan berarti U tambah V kuadrat. Panjang kuadrat berarti akarnya hilang ya. U tambah V kali titik U tambah V. Nah, kemudian seperti kemarin ya. Seperti kemarin ketika kita membicarakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz halaman 214 secara panjang lebar kita menggunakan sifat-sifat perkalian titik yaitu sifat distributif, sifat komutatif, dan sifat homogen. Ya. Sifat-sifat yang kamu pelajari pada halaman 213. Ya. Sifat 1, 2, 3 itu kita pakai ya. Distributif, kemudian komutatif, kemudian homogen ya, akan menghasilkan seperti ini ya, U dot U ditambah V dot U ditambah U dot V ditambah V dot V ya. Nah, tetapi V kali titik U dengan U kali titik V sama komutatif ya. Jadi menjadi 2U kali titik V ya. Nah, ini sebenarnya kurang satu langkah ya. Tambah satu langkah lagi. Saya tambahkan di sini satu langkah lagi, yaitu ini sama dengan U. Oh, sama dengannya saya hapus dulu ya. Saya hapus. Apa yang saya lakukan? U dot U-nya itu U perkalian titik dengan U itu tetap ditambah. Nah, sekarang U kali titik V kita beri nilai mutlak U kali titik V ya, ditambah V kali titik V ini tetap ya. Jadi yang saya ubah ini ya, U kali titik V saya ubah nilai mutlaknya. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Nah, ini pelajaran SMA ya. Kalau kamu punya bilangan real X dan bilangan real nilai mutlak X, besar mana? Siapa yang tahu?
Ada bilangan real X dan bilangan real nilai mutlak X. Besar yang mana? Besar yang mana? Nilai mutlak, Romo. Mengapa, William? Karena nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif. Sedangkan X itu bisa bernilai negatif, Romo. Oh iya, betul sekali. Ya. Diambil contoh ya, kalau X-nya 5, maka sama dengan nilai mutlaknya. Ya, kalau X-nya 0, sama dengan nilai mutlaknya. Kalau X-nya min 5, nah, nilai mutlaknya min 5 sama dengan 5 kan? Nah, lebih besar. Ya, 5 lebih besar min 5. Jadi nilai mutlaknya itu bisa lebih besar, bisa sama. Ya. Mengerti? Seperti dikatakan William, nilai mutlaknya ini bisa lebih besar atau sama dengan X semula. Ya. Jadi kesimpulannya X itu selalu lebih kecil atau sama dengan nilai mutlaknya. Ya, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan X. Ya. Nah, jadi kalau ini kan U kali titik V ini kan bilangan real ya. Ini bilangan real X ya. Diganti nilai mutlaknya ya. Jadi kalau kamu ganti nilai mutlaknya berarti harganya akan menjadi lebih besar atau sama dengan ya. Berarti X lebih kecil atau sama dengan nilai mutlaknya. Jadi 2U kali titik V lebih kecil atau sama dengan 2 nilai mutlak U kali titik V ya. Ini dari suku pertama dan suku ketiga tidak berubah ya. Jadi kalau kamu ganti dengan nilai mutlaknya berarti menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari semula. Nah, kemudian kita menggunakan Cauchy-Schwarz ya di sini ya, Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz mengatakan apa? Nilai mutlak U kali titik V, nilai mutlak U kali titik V lebih kecil atau sama dengan panjang U kali panjang V. Ya, lihat halaman 214 ya. Teorema 511 nilai mutlak U kali V, U kali titik V lebih kecil atau sama dengan panjang U kali panjang P ya. Jadi kalau ini nilai mutlak ini kita ganti dengan panjang U kali panjang P, ya ini menjadi lebih besar ya. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan ini ya. Suku pertama dan ketiga tidak berubah ya. Yang berubah hanya ini saja ya. Ini kita ganti ini. Nah, menurut Cauchy-Schwarz ini lebih kecil atau sama dengan ini ya. Cauchy-Schwarz ya. Cauchy-Schwarz. Jadi nilai seluruhnya ini lebih kecil sama dengan seluruhnya ini karena suku pertama dan ketiga tidak berubah ya, atau sama. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa U kali titik U adalah
panjang U kuadrat, ya. V kali titik V adalah panjang V kuadrat, ya, karena panjang U adalah akarnya ini, ya. Jadi kalau dikuadratkan akarnya hilang, ya. U kali titik U sama dengan panjang U kuadrat ditambah 2 kali panjang U panjang V ditambah panjang V kuadrat. Ini semua bilangan real, ya. Semua bilangan real, ya. Semua bilangan real. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan panjang U kuadrat ditambah 2 panjang U kali panjang V tambah panjang V kuadrat sama dengan, siapa yang tahu? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan apa? Tumpal. Itu sama dengan A tambah V dikali A tambah V. Yang lebih ringkas apa? U tambah V kuadrat gitu, Romo. U tambah B kuadrat gimana? U tambah V tutup kurung kuadrat. Oh ya, sebentar, saya hapusnya dulu, ya. Oke, Romo. Oke. Sama dengan, oh, jadi besar sekali. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, jadi ini sama dengan A ditambah B kuadrat. Begini, tumpang, setuju tidak? Ya, Romo, begitu, Romo. Ya, jadi panjang U ditambah panjang V kuadrat. Ini sama dengan panjang U kuadrat ditambah 2 panjang U kali panjang V ditambah V kuadrat. Ya. Ini sama dengan ini, lebih kecil ini, sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti ini lebih kecil atau sama dengan ini, ya. Nih lebih kecil atau sama dengan ini, ya. Ini ada salah cetak, ya. Di sini ada salah cetak. Ini tidak ada kuadratnya, kan? Ya, ini tidak ada kuadratnya, ya. Tidak ada kuadratnya. Panjang U ditambah panjang V kuadrat, ya. Jadi ini kuadrat U ditambah V kuadrat, panjang U tambah V kuadrat, karena ini lebih kecil atau sama dengan, berarti lebih kecil atau sama dengan panjang U ditambah panjang V kuadrat, ya. Dengan mengambil akarnya diperoleh ketaksamaan segitiga di atas, ya. Jadi kalau kita mengambil akarnya maka diperoleh ini, ya. U tambah V lebih kecil panjang U tambah panjang V, ya. Mengerti? Diperoleh ini. Ya. Jadi diperoleh ketaksamaan segitiga, ya. Jadi
kesamaan segitiga ini bisa dibuktikan dengan geometri Euclides, tetapi juga bisa dibuktikan dengan menggunakan perkalian titik di dalam ruang vektor Rn, ya. Panjang sisi suatu segitiga selalu lebih kecil atau sama dengan jumlah panjang kedua sisi lainnya, ya. Itu kesamaan segitiga, ya. Nah, sekaligus kita mendapat persamaan Pitagoras, ya. Pitagoras. Nah, persamaan Pitagoras itu apa ya? Kalau ini segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku. Ini sudutnya 90 derajat. Persamaan Pitagoras, rumus Pitagoras segitiga siku-siku. Kalau ini U, ini V, ya. Kalau menggunakan aturan segitiga, ini U, ini V, V-nya tegak lurus dengan U, ini U, ini V. Menurut aturan segitiga, ini U tambah V. Ya, ini U, ini V, ini U tambah V seperti tadi, ya. Hanya di sini sudutnya ini siku-siku atau tegak lurus atau ortogonal, ya. Nah, rumus Pitagoras untuk segitiga seperti ini berbunyi bagaimana? Misal Ajeng. Rumus Pitagoras. U tambah V sama dengan akar U kuadrat ditambah V kuadrat. Rumus Pitagoras yang biasa saja, nggak usah susah-susah, ya. Ini segitiga, segisiku. Nah, kalau ini U, ini V, ini U tambah V, maka rumus Pitagoras mengatakan apa? Ajeng. Oh, bingung ya. Rumus Pitagoras itu sejak SMP sudah diberikan. Nah, kalau dikasih seperti ini saja bingung kamu. Segitiga ABC. Ini siku-siku. Rumus Pitagoras mengatakan apa? Ajeng. Ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu saja. Nah, kalau ini? Kalau ini? U tambah V dikuadratkan sama dengan U kuadrat ditambah V kuadrat. Ya, jadi kalau ini kita menggunakan panjang vektor, berarti panjangnya ini kuadrat sama dengan panjang ini kuadrat ditambah panjang ini kuadrat. Ya, itu adalah rumus Pitagoras yang sudah kita kenal sejak di SMP, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring, ya. Jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Ya. Kalau kesamaan segitiga itu memakai lebih kecil atau sama dengan, kalau
Pythagoras itu memakai sama dengan, ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya. Yang ini harus sisi miring, ya, yang ini sisi siku-siku, ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalau kita kembali ke ini, ya, kemudian U ditambah U itu tegak lurus dengan V, U ortogonal dengan V, ya. U ortogonal dengan V. Kalau U ortogonal dengan V berarti apa? Gabriela, perkalian titiknya bagaimana? U tegak lurus V ortogonal. Berarti apa? Perkalian titik tadi. Gabriela Pasca. Berarti U, vektor U dikali vektor V sama dengan 0. ya, vektor U kali titik vektor V sama dengan 0. Yang kita pelajari kemarin, ya. Dua vektor itu ortogonal jika dan hanya jika kali titik kedua vektor itu menghasilkan bilangan real 0, ya. Nah, jadi kalau kita punya U, kita punya V, ini U tambah V, U dan V itu tegak lurus, maka U kali titik V ini sama dengan 0, ya. U kali titik V ini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0, berarti suku kedua ini hilang, ya. Berarti U kali titik U ditambah V kali titik V, ya. Karena ini hilang, ini hilang, ya. Jadi menghasilkan U ditambah V kuadrat, U ditambah panjang U tambah V kuadrat sama dengan U kali titik U ditambah V kali titik V, ya, karena ini 0, ya. Kalau tegak lurus berarti ini 0. Nah, berarti kita mendapatkan ini. U ditambah V panjang U tambah V kuadrat sama dengan U kali titik U, yaitu panjang U kuadrat, ditambah V kali titik V, yaitu panjang V kuadrat. Ya, suku kedua sama dengan 0 karena tegak lurus, ya. Jadi panjang U ditambah V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat. Ini apa ini? Ini adalah rumus Pythagoras, ya. Panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah panjang kuadrat sisi-sisi siku-sikunya, ya. Panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat sama dengan panjang U plus V kuadrat. Ya, ini apa ini? Ini adalah rumus Pythagoras untuk segitiga siku-siku, yaitu kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi tegak atau sisi siku-sikunya, ya. Nah, jadi kita mendapat mempelajari banyak hal dari geometri, ya. Dengan adanya perkalian titik itu kita bisa mempelajari banyak hal dari vektor-vektor di Rn, ya. Yaitu panjangnya, yaitu sudutnya, yaitu tegak lurus, yaitu jaraknya, yaitu ketaksamaan segitiga, dan yang terakhir rumus Pythagoras juga bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep perkalian titik ini, ya. Jadi konsep perkalian titik itu sangat berguna bagi kita, ya. Kalau tidak ada
perkalian titik di ruang vektor Rn, kita tidak bisa mendefinisikan panjang, jarak, sudut, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang bagian yang terakhir adalah membuktikan bahwa vektor-vektor yang saling ortogonal itu bebas linier. Nah, sekarang kita kaitkan dengan konsep yang sudah kita pelajari, yaitu konsep bebas linier. Ya, kalau vektor-vektor itu ortogonal, maka dia bebas linier. Ya, nah itu tidak hanya berlaku untuk dua vektor ya. Kalau dua vektor yang tegak lurus itu pasti bebas linier. Ya. Tetapi berlaku juga untuk lebih dari dua, misalkan kita punya K vektor. Ya. Kita punya K vektor yang tak nol, yang saling ortogonal, setiap dua vektor saling ortogonal, maka vektor tersebut bebas linier. Ya. Nah, untuk memahami hal ini mungkin lebih mudah kalau kita mulai dengan dua vektor saja dulu ya. Dua vektor. Ya, misalkan kamu punya vektor U1 tegak lurus U2. Ya. Dua vektor ini tegak lurus. U1 tegak lurus U2. Saya ulang lagi di sini. Jika U1 tegak lurus U2, maka U1, U2 bebas linier. Ya. Buktinya mudah. Nah, buktinya untuk membuktikan bebas linier bagaimana? S1U1 ditambah S2U2 sama dengan 0 vektor hanya dipenuhi oleh S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Ya kan? Ini hanya bisa kalau S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Nah, kita cek apakah kalau U1 dan U2 itu ortogonal, S1 dan S2-nya semuanya 0. Ya. Nah, mudah ya. Ini kamu kalikan. Oh, ini tegak lurus ini tidak 0 ya, kurang. Vektor tak 0 ini ya, ada tak 0 di sini ya. Jadi di sini U1 itu bukan vektor 0, U2 juga bukan vektor 0 ya. Ini ya, vektor-vektor tak 0. Kalau 0 itu tidak bisa bebas linier ya. Kalau ada 0-nya tidak bisa bebas linier ya. Jadi ini harus dua vektor tak 0 yang saling tegak lurus pasti bebas linier. Kedua ruas
kita kalikan dengan U1. Ya. Jadi kita tulis di bawahnya S1U1 ditambah S2U2 kali titik U1 ya, sama dengan 0 kali titik U1 ya. Kedua ruas kita kali titik dengan U1 ya. Kedua ruas kita kali titik dengan U1. Kemudian kita menggunakan sifat distributif dan homogen ya. Sifat distributif dan homogen akan menghasilkan apa? S U1 kali titik U1 ditambah ini S1 S2 kali titik U2 kali titik U1 ya. Mengerti? Memakai apa ini? Memakai distributif lalu homogen ya, S-nya dikeluarkan ya. Sama dengan 0 kali U1. 0 kali U1 sama dengan 0 ya, karena 0 itu adalah 0,0 ya. Jadi kalau dikalikan titik dengan U1 hasilnya akan menghasilkan bilangan real 0 ya. Ini akan menghasilkan bilangan real sama dengan bilangan real 0 ya, sama dengan bilangan real 0. Nah, kemudian S1 ini kan menggunakan distributif, dan kalau menggunakan distributif berarti sama dengan S1U1 kali titik U1 kan. Kemudian kita menggunakan homogen, S1-nya kita keluarkan. S1U1 kali titik U1 sama dengan S1 kali U1 kali titik U1. Ya, ini sifat ketiga ya. Sifat ketiga dari perkalian titik. Ini juga ya. Kemudian S1 U1 kali titik U1 ditambah apa? Siapa yang tahu? S2 kali U2 kali titik U1, siapa yang tahu? Sama dengan apa? Apa? Tambah 0. Siapa itu? Tumpal. Tumpal. Mengapa 0 tumpal? Karena vektor U2 kali vektor U1 itu kan tadi apa? Ortogonal ya. Jadi Ya. kan U1 betul ya. Diketahui ini kan U1 ortogonal dengan U2 kan. Berarti U1 kali titik U2 sama dengan 0 ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi ini sama dengan 0. S2 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 0. Suku kedua sama dengan 0. Ya. Wah, berubah nih, kenapa nih? Jadi ini ditambah
ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Jadi S1 kali U S1 kali apa? Siapa yang tahu? S1 kali apa? U1 kali titik U1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? Silakan. Masih U1 kuadrat, Romo. Siapa itu? Renard. Sama dengan apa, Renard? U1 kuadrat. Salah. Apa yang U1 kuadrat? Tidak tepat. Panjang dari U1 kuadrat, Rom. Betul, panjang ya, kurang panjang ya. Jangan kuadrat saja, panjang dari U1 kuadrat ya, sama dengan 0. Ini bilangan real S1, ini bilangan real kali bilangan real sama dengan 0. Berarti apa? A kali B sama dengan 0. Berarti apa? A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Betul, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. S1 sama dengan 0 atau panjang U1 kuadrat sama dengan 0. U1 tidak sama dengan 0 vektor. Jadi panjangnya bukan 0, bukan vektor 0 ya, U1. Jadi panjangnya Lebih dari 0. ya, jadi panjangnya tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Jadi menggunakan logika disjungsi ya, S1 sama dengan 0 atau panjang U1 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau panjang U1 ini tidak 0, kuadratnya juga tidak 0, ya, berarti S1 yang harus benar ya. Disjungsi itu benar jika sekurang-kurangnya salah satu benar. Kalau yang satu itu sudah salah, berarti yang lain harus benar ya. Karena ini tidak 0, ya, karena panjang U1 kuadrat itu tidak sama dengan 0, ya, karena U1 bukan 0 vektor, maka kalau ini tidak 0, ya S1 yang harus 0 kan. Nah, kalau dua-duanya tidak 0, nanti perkaliannya juga tidak 0 ya. Jadi kalau yang satu sudah tidak 0, yang lain harus 0. Ya. Nah, jadi kita sekarang sudah mendapatkan S1 sama dengan 0. Ya. Bagaimana mendapatkan S2 sama dengan 0? Siapa yang tahu? Kan kita mau menunjukkan bahwa S1 harus 0, S2 harus 0 ya. Nah, S1 sudah 0. Sekarang bagaimana mendapatkan S2 sama dengan 0? Dikalikan dengan U2. Betul sekali, Eben. Ya, betul sekali, Eben.
Ya, kalau ini kamu kalikan U1, hasilnya S1 sama dengan 0. Ini kalau kamu kalikan U2, ini kalikan U2 ya, ganti U2 di sini. Ya. Berarti U1 dot U2 kan sama dengan 0. Ini menjadi 0 kan? Ini menjadi 0, ini menjadi S2 kali panjang U2 kuadrat yang tidak 0, berarti S2 sama dengan 0. Ngerti? Ya. Sekali lagi, kalau ini kamu ganti U2, ini menjadi S1 U1 kali titik U2 sama dengan 0 ya, karena tegak lurus. Ditambah S2 kali U2 kali titik U2. Berarti S2 kali panjang S2 kuadrat. Panjang S2 kuadrat tidak sama dengan 0. Kalau panjang S2 kuadrat tidak sama dengan 0, berarti yang 0 apa? Ya S2. Ya. S2 sama dengan 0. Ngerti? Jadi ini kamu ulang lagi dengan mengganti U1 dengan U2. Proses ini kamu ulangi lagi, nanti kamu akan memperoleh S2 sama dengan 0. Ya. Begitu? Jadi kalau punya dua vektor tegak lurus, mereka itu pasti bebas linear. Ya. Dua vektor yang ortogonal pasti bebas linear. Ya. Nah, bebas linear karena apa? Karena S1 U1 tambah S2 U2 sama dengan 0 hanya terjadi untuk kasus S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Ya. Definisi menggunakan definisi bebas linear saja itu ya, tidak menggunakan apa-apa ya. Nah, hal itu bisa kita perluas tidak hanya untuk dua, tapi untuk sembarang K vektor. Ya. Tidak hanya U1, U2, tapi U1, U2, U3, U4, titik-titik UK. Vektor tak nol, saling ortogonal. Saling ortogonal itu artinya apa? Setiap dua vektor saling tegak lurus. Ya. Saling tegak lurus. Jadi boleh ditulis demikian ya. Boleh ditulis demikian. U I kali titik U J sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Ya. Dan tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan J. Mengerti tidak ini? Ya. UI, ini I dan J-nya adalah 1 sampai K ya. I dan J-nya, I dan J itu apa? I dan J ini adalah indeks yang berjalan 1, 2, sampai K. Ya. Jadi I dan J itu ini ya, ini U1, U2, UK. Ya. Jadi I dan J itu berjalan dari 1 sampai K.
Ya. UI kali titik UJ itu I dan J ini bisa sama, bisa tidak sama ya. Misalkan U1 kali titik U1, U2 kali titik U2, itu berarti I dan J-nya sama. Ya. Kalau U2 kali titik U2 itu berarti kan panjang kuadratnya kan. Nah, panjang kuadratnya tidak nol karena apa? Karena vektornya tidak nol ini ya, tidak nol. Jadi kalau I sama dengan J maka UI kali titik UJ tidak nol. Tapi kalau tidak sama, U1 kali titik U2, I dan J tidak sama, itu mesti nol. Ya. Itulah saling ortogonal di sini ya. Pengertian saling ortogonal ini bisa kita tulis secara matematis dengan cara seperti ini ya. UI kali titik UJ selalu nol kalau I tidak sama dengan J ya. Yaitu setiap dua dari vektor tersebut saling ortogonal ya. Jadi kalau I dan J tidak sama, misalkan U2 dengan U5 itu tegak lurus. U1 dengan U3 itu tegak lurus ya. Jadi kalau I tidak sama dengan J, perkalian titiknya sama dengan nol, berarti saling ortogonal ya. Nah, jadi apa yang kita buktikan untuk dua vektor tadi berlaku juga untuk 3 vektor, untuk 4 vektor, untuk 5 vektor, sembarang K vektor. Ya. Yang tak nol dan saling ortogonal pasti bebas linier. Ya. Kalau kamu punya K vektor yang tak nol dan ortogonal, saling ortogonal, artinya setiap dua dari antaranya itu saling tegak lurus, maka K vektor tersebut adalah himpunan vektor-vektor yang bebas linier. Buktinya seperti tadi ya. Buktinya seperti tadi ya. Kamu menghitung S1U1 tambah S2U2 tambah titik-titik SKUK sama dengan 0 vektor. Kemudian kamu kalikan titik dengan U1. Ya, nanti akan menghasilkan S1 sama dengan 0 ya. Kamu kalikan dengan U2 akan menghasilkan S2 sama dengan 0. Kamu kalikan dengan U3 akan menghasilkan S3 sama dengan 0. Kamu kali titik dengan UK akan menghasilkan SK sama dengan 0. Jadi S1, S2, SK 0 semua, berarti K vektor itu bebas linier. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Ada pertanyaan? Kristantinaku itu baru apa ya? Baru tidur atau apa? Kristantinaku ada atau tidak? Tidak ada kan? Hanya ada layarnya, orangnya sedang tidur atau sedang main HP. Kristantinaku tidak ada kan? Kristantinaku tidak ada kan?
Maria Octavia Claudia ada tidak? Maria Octavia Claudia ada atau tidak? Tidak ada kan? Maaf Romo, Claudia sedang di kamar mandi Romo. Kristantinaku sedang di mana? Kristantinaku ada di mana? Di pasar apa di supermarket apa di mana? Ini kuliah zaman sekarang ya. Kuliah sambil jalan-jalan di pasar. Ada pertanyaan? Nah, salah satu akibatnya adalah ini, kalimat terakhir ini, ya. Nah, kalau kita di Rn, ruang vektor Rn mempunyai n buah vektor yang saling ortogonal, ya, maka menurut teorema ini n buah vektor yang saling ortogonal ini bebas linier ya. Menurut teorema 516, n buah vektor tak nol yang saling ortogonal di Rn bebas linier. Teorema ini ya. Kemudian kalau kamu kembali ke teorema 4310 ya, halaman 185, di sana dikatakan kalau ruang vektornya berdimensi n dan kamu mempunyai n vektor yang bebas linier, maka n vektor itu merupakan basis ya. Artinya otomatis merentang ya. Tapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya yaitu dimensi ruang vektornya n, banyaknya vektor juga n ya. Nah, kalau tidak dipenuhi ya tidak berlaku teorema ini. Jadi kalau dimensi ruang vektor n, lalu kamu punya n vektor yang bebas linier, maka n vektor tersebut merupakan basis ya. Kalau tidak diketahui dimensinya seperti pada UTS kemarin, untuk membuktikan basis kita harus membuktikan bebas linier dan merentang ya. Kemarin kita membuktikan bebas linier dan merentang ya. Karena dimensi tidak diketahui. Nah, kalau diketahui dimensinya n, lalu himpunannya itu juga terdiri dari n vektor yang bebas linier, maka himpunan itu pasti merupakan basis. Ya. Nah, sekarang kita punya n vektor saling ortogonal di Rn. Nah, kita tahu Rn ini dimensinya n ya. Dimensi Rn adalah n. Nah, kita mempunyai ruang vektor berdimensi n, lalu kita punya n vektor yang ortogonal. Menurut teorema 516, n vektor yang ortogonal itu bebas linier. Ya. Maka menurut teorema 4310 tadi, kita mempunyai ruang vektor berdimensi n dengan n vektor yang bebas linier. Jadi n vektor tersebut merupakan basis di Rn. Ya. Jadi ini adalah akibat dari teorema 516 dan 4310.
Ya. Jadi jangan lupa bahwa ini kita menggunakan tadi teorema 4, 3, 10A. Ya. Jadi kita jangan lupa di sini kita menggunakan teorema 516 dan 4, 3, 10A. Ya. 516 itu menghasilkan n vektor ini bebas linier karena ortogonal. 4, 3, 10 ini menghasilkan basis ya karena n vektor bebas linier di ruang vektor berdimensi n, maka n vektor itu merupakan basis teorema 4, 3, 10A ya. Nah, basis yang demikian itu disebut basis ortogonal ya. Basis yang demikian itu disebut basis yang ortogonal ya. Jadi basis ortogonal itu apa? Basis ortogonal adalah basis yang vektor-vektornya, anggota-anggota basis itu saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Ya. Saling tegak lurus. Dua berdua saling tegak lurus ya. Nah, kalau kita mau menggambarkan kondisi ini, kita hanya bisa menggambarkan kalau n-nya sama dengan 3 atau berada di ruang. Kalau R2 itu berada di bidang ya. Nah, kalau R-nya 3 misalkan seperti ini ruang ya. Nah, ini mempunyai basis standar ya yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kalau ini sumbu X, Y, Z atau X1, X2, X3 ya, maka ini adalah E1 ya. E1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? E1 sama dengan apa, koma apa, koma apa? Siapa yang tahu? Kok diam semua? 1,0,0 Rom. 1,0,0. Nah, biar 3 ya. Nah, ini X1 atau biasanya disebut X ya, X2-nya di sini saja. Nah, ini X2, lalu yang ke atas ini X3 ya. Jadi ini adalah E2 ya. E2 sama dengan 0,1,0 ya. Lalu ini adalah E3 ya, di sini ya, E3
E3 sama dengan 0,0,1. Ya. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh himpunan B sama dengan E1, E2, E3 adalah basis ortogonal ya. Basis ortogonal di R3 ya, di R3 tapi ya. Basis ortogonal di R3. Kenapa basis ortogonal? Karena ini adalah basis yaitu bebas linier dan merentang dan saling ortogonal ya. Ini E1 tegak lurus E2, E1 tegak lurus E3, E2 tegak lurus E3 ya. Jadi basis ini adalah basis ortogonal karena ini tegak lurus ini tegak lurus ini tegak lurus ini ya. Jadi tiga vektor itu dikatakan saling tegak lurus. EI kali titik EJ sama dengan 0 kalau I tidak sama dengan J ya. Kalau I sama dengan J, EI kali titik EI sama dengan berapa? Siapa yang tahu? EI kali titik EI, I sama dengan J. E1 kali titik E1 berapa? Berapa? E1 kali 1 ya, 1. Jadi kalau I tidak sama dengan J, perkalian titiknya adalah 1 ya. Nah, nanti basis seperti ini akan diberi nama khusus yaitu basis ortonormal ya. Kalau panjangnya masing-masing ini 1 ya. Ini panjangnya 1, E1 panjangnya 1, E2 panjangnya 1, E3 panjang vektornya juga 1. Jadi kalau ada basis yang saling tegak lurus dan masing-masing mempunyai panjang sama dengan 1, basis itu diberi nama basis ortonormal ya. Itu akan kita bahas minggu depan ya. Dan minggu depan kita juga akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah basis yang tidak ortogonal menjadi ortogonal ya. Dan tetap basis. Ada basis yang tidak ortogonal, kita ubah menjadi basis yang ortogonal dan tetap basis ya. Nah, itu cara seperti itu disebut algoritma Gram-Schmidt ya, yang akan kita bahas minggu depan. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya ya?
Antonius Renat kok wajahnya hitam ya? Seperti kena angus atau apa? Wajahmu Kayaknya hitam, silau dari belakang, Romo. wajahnya hitam seperti. Coba saya setting dulu, kayaknya bisa. Oh ya, ya enggak apa-apa. Oh, ya. Asal tidak tidur saja. Nggak tidur kok, Romo. Oh, udah mentok ternyata low light-nya. Ya, enggak apa-apa. Asal mengerti saja. Apa yang diterangkan mengerti enggak? Kalau sejauh ini masih aman, Romo. Cuma tadi salah kata doang, kurang panjangnya doang sedikit. Apa? Yang tadi pas saya coba jawab kurang panjangnya doang sedikit. Ya, kurang panjang. Jangan hanya kuadrat. Panjang kuadrat. Ya. Ya, Romo. Oke. Ada pertanyaan? Tinggal 27 peserta. Nah, berarti ada yang menghilang ini ya. Dari 38 ada hanya tinggal 27. Berarti ada 26. Berarti ada 12 ini yang menghilang. 12 yang menghilang. Dan di dalam daftar hadir mengisi hadir padahal orangnya tidak hadir. Mengisi hadir tetapi orangnya tidak hadir. Yang hadir di kampus coba raise hand coba. Yang hadir di kampus Paingan raise hand. Yang hadir di kampus Paingan raise hand. Ada Antonius Renat, ada Pauline Prima, ada Regina Valencia, ada Justin, ada Cecilia. Cecilia ada di mana ini? Di mana kamu berada di mana, Cecilia? Di bagian bawah perpus belakang yang dekat apa ini apa sih? Locker. Oh iya, Dekat locker. dekat hall. Dekat hall. Dekat ruang baca. Dekat buku-buku itu. Lalu ada Maria Octavia Claudia. Oh, hanya berapa ini? 6 orang ya? 1, Iya. 3, 4, 5, 6 orang hanya. Ya. Yang lainnya ada di mana? Di rumah apa di mana ya? Oke. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Nanti hasil UTS kalau sudah selesai dikoreksi akan saya kembalikan di LMS. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Romo. Terima Terima kasih, Romo. Semuanya.